Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 1 azan dan iqamah. Ini adalah lanjutan dari pelajaran hari Selasa yang lalu ya teman-teman. Jadi ini masih di bab 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian azan dan iqamah. 2. Lafal iqamah dan artinya. 3. Syarat-syarat azan dan iqamah. 4. Sunnah dalam azan dan iqamah. Nah, kita mengulang lagi apa sih pengertian azan dan iqamah? Azan menurut bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Menurut istilah adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Sholat apakah itu? Yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Apa saja sholatnya? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya keseluruhan adalah 17 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat 5 waktu. Kita lanjutkan lagi. Apa itu iqamah? Iqamah secara bahasa artinya mendirikan. Iqamah adalah tanda bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Apa sih arti sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama, di mana ada imam yang memimpin sholat dan ada makmum yang ada berdiri di belakang imam. Nah, itu yang disebut dengan sholat berjamaah, sholat yang dilakukan bersama-sama. Ini adalah lafal iqamah dan artinya ya. Teman-teman juga bisa lihat di buku LKS ya. Jadi yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sesungguhnya salat akan segera dimulai, sesungguhnya salat akan segera dimulai. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itulah lafal iqamah dan artinya. Sekarang Bu Lucy ada contoh dari video iqamah. Teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu adalah contoh video iqamah yang bisa teman-teman ikuti untuk menghafalkan lafal iqamah dan bagaimana cara menghafalkannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat video tadi ya. Kalau gitu kita lanjutkan materi selanjutnya. Syarat-syarat azan dan iqamah. 1. Orang yang azan dan iqamah harus orang yang beragama Islam. 2. Azan dan iqamah dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. 3. Orang yang azan dan iqamah harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan buruk. 4. Kalimat azan dan iqamah diucapkan secara berturut-turut. Kelima, tertib, yakni kalimatnya harus teratur sesuai dengan urutannya ya. Dan juga orang yang azan dan iqamah sebaiknya adalah satu orang yang sama ya teman-teman. Nah, sunnah dalam azan dan iqamah. 1. Berdiri tegak dan menghadap kiblat. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Keempat, muazin hendaknya memiliki suara yang bagus. Masih ingatkah kemarin apa arti dari muazin? Muazin adalah orang yang memandangkan azan. Kelima, memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Keenam, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, membaca doa setelah azan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi lanjutan bab 1 azan dan iqamah. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa menghafalkan lafal-lafalnya ya. Tugas hari ini adalah tonton video pembelajaran ini sampai selesai, serta baca buku LKS teman-teman ya, agar menambah pengetahuan mengenai azan dan iqamah.
biar teman-teman makin rajin dalam membaca. Kedua, kerjakan halaman 14-15 saja yang pilihan gandanya 20 soal. Nanti jawabannya salin ke Google Formulir yang Bu Lucy sediakan, linknya di grup ya. Nanti ini akan Bu Lucy jadikan sebagai nilai tambahan, nanti akan Ibu masukkan ke buku nilai, makanya segera dikerjakan. Dan yang keempat, kirimkan jawaban sebelum pukul 1 siang ya, karena nanti Bu Lucy juga akan mulai untuk memasukkan nilai kalian ke buku nilai ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.